Selamat datang di YouTube Ternak Uang. Perkenalkan, nama saya Kalimasada. Dan di video pertama ini, saya akan membahas satu topik mengenai mengapa Indonesia darurat personal finance. Semua orang memiliki satu tujuan yang sama. Mereka ingin merdeka secara finansial. Namun, faktanya kita masih belum memiliki literasi finansial yang memadai. Saya pun merasakan jatuh bangun dari orang yang tidak mengerti sama sekali mengenai finance, hingga saya mempelajari tentang finance dari usia muda. Dan bahkan saya juga pernah menjadi seorang dosen di mata kuliah finance, atau saya memang menggeluti bidang ini sejak lama. Saya tahu rasanya jatuh bangun, saya tahu rasanya hopeless, saya tahu juga rasanya gimana menginginkan yang namanya kemerdekaan finansial. Itulah mengapa kita di sini ingin membantu teman-teman untuk meningkatkan literasi finansial yang teman-teman miliki supaya teman-teman ini bisa mencapai yang namanya kemerdekaan finansial. Saya tahu di Indonesia ini terlalu banyak orang yang menginginkan kemerdekaan finansial secara cepat, secara instan, namun mereka ini tidak membekali diri mereka dengan personal finance yang baik dan benar. Maka dari itu saya selalu bilang ke teman-teman bahwa investasi leher ke atas itu adalah hal yang sangat penting, dan tanpa ilmu teman-teman ini nggak bisa membuka jendela dunia. Dan saya pun sangat paham. Dulu ketika saya masih minim ilmu, saya juga nggak meningkat sama sekali. Keadaan finansial saya di situ-situ aja. Tapi ketika saya memutuskan saya harus berinvestasi di ilmu, ya, saya akhirnya bisa memperoleh namanya breakthrough keuangan, atau keadaan keuangan saya ini menjadi lebih baik setelah saya mempelajari ilmunya. Data dari OJK di tahun 2022 ini cukup mencengangkan. Kalau teman-teman lihat report dari OJK di 2022, mungkin sekarang memang udah mengalami yang namanya kenaikan. Namun di tahun 2022, orang yang melek finansial di Indonesia itu masih di angka 49%. Artinya apa teman-teman? 51% yang lain ini tidak tahu cara mengelola finansial mereka. Mereka ini nggak tahu gimana caranya memperoleh pendapatan, mereka ini nggak tahu menyimpan pendapatannya seperti apa, mereka juga tidak melek menginvestasikan pendapatan yang mereka miliki. Itulah mengapa ya kita ngomong kita dalam keadaan yang darurat finansial. Atau kita butuh menerapkan personal finance yang baik dan benar, supaya apa? Kita bisa memperoleh yang namanya kemerdekaan finansial. Saya ngomong kalau kamu jago finance, belum tentu kamu merdeka secara finansial. Tapi setidaknya kamu tahu pathway-nya, kamu tahu rute-rutenya. Kamu belajar dari orang yang mana sudah pernah di sana dan akhirnya di sini. Sehingga kalian bisa menerapkan hal-hal yang saya terapkan dan juga menghindari hal-hal yang dulu saya hindari. Supaya ya saya bisa mencapai yang namanya kemerdekaan finansial. Anehnya, anomalinya 51% orang ini tidak melek finansial, tapi 85% dari masyarakat ini memiliki akses ke platform finansial. Artinya dengan adanya e-wallet yang ada sekarang, ya, saya nggak mau sebut mereknya, ini banyak sekali orang yang sebelumnya ini unbanked atau tidak memiliki akses platform finansial secara digital, ini mereka memegang akses finansial digital. Bayangkan 51%-nya ini nggak mudeng finansial ini ngelolanya gimana, tapi 85% ya ada irisannya di situ, mereka ini udah punya akses untuk pegang duit. Nah, teman-teman bayangin, ada gap di sini, kita ngomong ada jarak, kita ngomong ada suatu space di mana orang ini nggak ngerti cara kelola duit, tapi mereka udah pegang duit. Mereka punya akses ke duitnya secara langsung. Itulah mengapa kalau saya ngomong banyak sekali orang-orang ini yang pegang duit, akhirnya tidak mengelola duitnya ini secara baik dan justru menjadi bumerang ke mereka sendiri. Justru membuat hidupnya tidak meningkat tarafnya, justru menghadirkan masalah ke kehidupan mereka. Itulah mengapa sangat perlu kita menyampaikan topik mengenai personal finance supaya orang-orang yang memiliki akses terhadap platform keuangan ini juga tahu bagaimana mereka harus mengelola uang mereka. Supaya uang yang mereka miliki dari kerja keras atau dari pemberian orang di sekitar mereka ini dapat dimanfaatkan secara baik. Supaya apa? Ya kita bisa memperoleh yang namanya pertumbuhan ekonomi yang baik supaya bangsa kita ini juga menjadi sedikit lebih
Baik, data yang mencengangkan lain yaitu data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan per 2024 kemarin 50% dari pemuda kita ini sudah memiliki akses ke perbankan. Sementara 50% yang lainnya ini belum. Tapi 50% yang sudah memiliki akses ini menurut data dari LPS 98,8% ini memiliki saldo di bawah 100 juta. Oke, mereka udah melek ya keuangan, punya akses meskipun hanya setengah, tapi ini saldonya ini sangat kecil atau jumlahnya ya ini sangat kecil dibandingkan dengan orang sisanya ya. Jadi ini menunjukkan memang ketimpangan yang sangat besar di Indonesia antara mereka yang menguasai akses permodalan, mereka yang menguasai sumber daya, mereka yang memiliki ya capital yang gede, mereka yang memiliki akses dengan teman-teman kita ini yang masih belum memiliki akses. Jadi di sini kita juga harus melihat juga data yang cukup mencengangkan sehingga kita harus berusaha untuk menutup gapnya. Kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas kita supaya supply and demand ya ini bisa bertemu dan kita tidak setimpang itu kalau kita ngomong. Sekarang kita ini sangat setimpang itu. Di mana hanya sedikit saja orang di Indonesia ini yang menikmati hampir seluruh kekayaan yang ada di Indonesia. Dan faktanya memang 95%, ini data OJK juga, orang di Indonesia itu belum melek dengan investasi. Mereka nggak tahu apa itu investasi, mereka nggak tahu aset investasi apa yang baik dan benar untuk dipilih, dan mereka tidak tahu alokasinya ini seberapa banyak. Itu menunjukkan ya ini kita negara yang sangat timpang dengan negara-negara lain. Kalau kita ngomong ya di US itu memang sangat melek sekali. 70% dari mereka ini memiliki akses investasi. Itulah mengapa negaranya bisa maju karena akses permodalannya begitu luas. Dan bahkan orang menaruh dana pensiun mereka di pasar saham. Sehingga orang yang didorong oleh kapitalisme, orang didorong oleh budaya meritokrasi, mereka bekerja untuk uang dan mereka membiarkan uang bekerja untuk mereka yang mana diseleksi di market. Suatu perusahaan yang kompetitif akan bertahan sementara perusahaan yang tidak kompetitif di sana ya akan terjungkal. Tapi banyak juga orang yang masa bodoh ya kita ngomong berinvestasi di indeks, membeli S&P 500 dan indeks akan melakukan yang namanya rebalancing. Aset mana yang cenderung perform dan aset mana yang cenderung tidak perform. Itulah ngapa kalau teman-teman membeli S&P 500 dalam jangka waktu yang sangat panjang, sejauh ini ya cenderung mengalami kenaikan. Karena budaya meritokrasi, karena adanya permodalan yang gede, mendorong sistem kapitalisme, menggiring orang ya menjadi gila uang. Itulah mengapa ya, ekonomi US mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Lalu secara definitif, apa sih sebenarnya personal finance itu? Personal finance merupakan suatu ilmu untuk manusia melakukan proses ketika mereka memperoleh pendapatan, menyimpan pendapatan mereka, membelanjakan pendapatan mereka, dan menginvestasikan pendapatan yang mereka peroleh. Supaya apa? Supaya mereka berhasil memperoleh tujuan keuangan yang mereka inginkan. Apa itu tujuan keuangan? Yaitu adalah suatu visi, suatu cita-cita yang kita inginkan. Secara fisik, secara konkret dapat didefinisikan. Banyak sekali orang ini yang nggak memiliki tujuan keuangan yang konkret. Akhirnya apa? Akhirnya mereka hidupnya kesana kemari. Tidak jelas, tidak memiliki suatu tujuan, dan ya hidupnya nggak kemana-mana. Hidupnya di situ-situ aja. Itulah mengapa teman-teman harus mendefinisikan tujuan keuangannya. Apa yang kamu mau? Apakah kamu mau mempertahankan keadaan yang kamu miliki sekarang? Atau kamu mau meningkatkan keadaan yang kamu miliki sekarang? Yang mana getting rich, memperoleh yang namanya kemerdekaan finansial. Karena memperoleh dan mempertahankan itu merupakan dua skill yang berbeda. Dua skill yang memerlukan ekspertis khusus. Dua keahlian yang nggak bisa dicampur. Karena apa? Memperoleh kekayaan itu sesuatu yang bersifat aktif, bersifat agresif. Ada komponen-komponen yang harus teman-teman lakukan. Ada komponen-komponen yang harus teman-teman perhatikan. Sementara mempertahankan kekayaan itu suatu skill yang sifatnya pasif, sifatnya defensif, sifatnya tidak mencari growth yang tinggi. Maka dari itu ya instrumen yang dipilih, pendekatan yang dilakukan itu juga hal yang berbeda pula. Jadi dua hal ini harus diperhatikan. Tapi kalau personal finance secara garis besar itu tentang bagaimana teman-teman ini mengelola pendapatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan keuangan yang teman-teman harapkan.
Lalu apa solusi konkret yang harus teman-teman lakukan untuk mencapai yang namanya tujuan finansial? Di sini mungkin di video pertama, jadi kita tidak akan breakdown terlalu dalam. Kita tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Tapi intinya pertama, teman-teman harus mencoba melakukan yang namanya pencatatan. Apa itu pencatatan? Yaitu adalah pencatatan berapa banyak uang yang teman-teman peroleh dalam waktu 1 bulan. Teman-teman juga harus mencatat berapa banyak pengeluaran yang teman-teman keluarkan dalam waktu 1 bulan. Kalau jumlah dari pengeluaran teman-teman itu jauh lebih besar daripada pendapatan teman-teman, itu artinya apa? Teman-teman boncos. Teman-teman hidup dalam defisit. Hidup dalam keadaan yang butuh uang lebih banyak daripada yang teman-teman habiskan. Dan faktanya memang lebih banyak orang yang spendingnya ini lebih banyak setiap bulan daripada gaji yang mereka dapatkan. Lalu sisanya defisit ini ditutup dari mana? Satu, mungkin kalian berhutang ke teman, ke keluarga, atau berhutang ke lembaga-lembaga tertentu. Kedua, mungkin teman-teman makan uang tabungan. Mungkin nggak kerasa nih karena punya tabungan, punya warisan. Tapi sampai kapan warisan tersebut akan ada? Teman-teman juga harus menghitungnya. Ketiga, mungkin teman-teman minta uang dari pasangan kalau udah beristri atau bersuami atau berkeluarga, minta pasangannya. Atau juga bisa teman-teman minta dari keluarganya. Ya ini yang kita ngomong nanti ya sebagai generasi sandwich atau generasi yang menghidupi ya 2 generasi dan dia terhimpit. Itu banyak sekali di Indonesia. Hampir 3 dari 10 orang di Indonesia itu juga generasi sandwich. Maka dari itu teman-teman sangat penting untuk melakukan yang namanya pencatatan. Ada banyak sekali aplikasi di luar sana ya yang gratis ya. Saya ngomong kita nggak terafiliasi, ada money manager ya, ada yang lokal juga banyak lah. Bisa teman-teman download, terus teman-teman setiap bulan ya, teman-teman catat pengeluarannya berapa, pendapatannya berapa, lihat nggak kira-kira ya surplus atau defisit. Surplus itu keadaan ketika pendapatan teman-teman itu jauh lebih banyak daripada pengeluarannya. Defisit itu keadaan ketika lebih banyak pengeluarannya daripada pendapatannya. Harusnya, ya saya nggak ngomong harusnya, tapi harus kamu surplus setiap bulan. Artinya apa? Pengeluaranmu itu jauh lebih sedikit daripada penerimaan atau pendapatanmu. Supaya apa? Ada sisa uang. Sisa uang ini tujuannya apa? Untuk dua. Satu, untuk tabungan. Tabungan itu apa? Dana darurat untuk hidup beberapa bulan ke depan. Dua, itu untuk investasi. Mengapa investasi ini perlu dilakukan? Karena ada satu hal, musuh dari investasi, yaitu adalah inflasi. Nilai uang lama-kelamaan itu akan selalu mengalami penurunan. Penurunan nilai, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya tambah banyak. Mengapa? Ya karena uang kan dicetak terus tanpa underlying aset tertentu. Sehingga kalau uang dicetak terus lebih banyak sesuai hukum supply and demand, uang itu jadi tidak terlalu berharga. Karena apa? Karena jumlahnya banyak. Sehingga itu menyebabkan inflasi. Nah, teman-teman harus melindungi diri dari inflasi dengan melakukan yang namanya investasi. Yang mana nanti investasinya akan kita bahas lebih detail. Lalu langkah kedua, teman-teman harus memiliki metode budgeting yang baik dan benar. Ya, ada banyak sekali metode di luar sana. Ada metode 50, 30, 20, ada zero based budgeting, ada metode yang lain-lain. Nah, aturan 50, 30, 20 itu merupakan aturan yang membagi rasio teman-teman spending untuk kebutuhan sehari-hari itu adalah 50% dari gaji yang teman-teman peroleh. 30% untuk keinginan, 20%-nya untuk saving atau investing. Metode ini tidak terlalu oke kalau teman-teman ada di rentang yang masih UMR atau yang teman-teman udah merdeka finansial. Karena apa? 50% pendapatan setiap bulan itu nggak masuk akal untuk orang yang udah di high net worth individual. Karena apa ya? Kalau mereka penghasilannya 10M lah sebulan. Masa mereka mau 5M ini untuk kebutuhan sehari-hari? Kamu mau makan di mana? Kan nggak mungkin. Sementara kalau kamu masih UMR juga pakai 50, 30, 20, ini nggak bisa. Misalkan kamu UMR 4 juta. Nggak bisa dengan 4 juta ini biaya hidup itu setengah atau 2 juta untuk kamu spending hari ke hari ya, itu kurang duitnya. Bisa aja kamu spending itu 80% karena kamu masih UMR. Ya, sementara zero based budgeting itu merupakan suatu metode di mana teman-teman mengkosongkan semuanya. Ya, yang penting dulu kamu bayar, setelah ada duit sisanya itu harus dikosongkan. Quote on quote ya, dikosongkan ini dialokasikan entah itu untuk rekening tabungan atau untuk investasi. Dan masalah budgeting ini memang agak tricky. Kenapa agak tricky? Karena setiap orang memiliki keadaan finansial yang berbeda-beda. Nanti di
YouTube ini ya, kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana sih teman-teman ini melakukan metode budgeting sesuai dengan skenario, sesuai dengan gaji yang teman-teman peroleh. Selanjutnya ya langkah ketiga, kita nggak ngomong secara spesifik, tapi teman-teman ini harus memiliki tabungan. Lah bukannya tadi nggak boleh ya menabung terlalu banyak, yaitu benar ya. Kalau terlalu banyaknya ini sampai itu hampir ya lebih dari 50% harta kita. Tapi kalau kita memiliki uang yang kayak saya ngomong ya, uang nongkrong di rekening untuk beberapa bulan ke depan, ya spending atau biaya hidup kita beberapa bulan ke depan itu nggak apa-apa. Karena apa? Karena teman-teman nggak tahu hal-hal yang tidak terduga. COVID-19 itu merupakan keadaan di mana kita sadar pentingnya memiliki uang di rekening. Pentingnya untuk memiliki yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini bisa teman-teman assign atau teman-teman pilih ya sesuai jumlahnya ya dari teman-teman ini tinggal di mana. Pertama kalau teman-teman ini tinggal di kota besar, saya ngomong dana daruratnya ini harus lebih banyak. At least 6 bulan lah. Mengapa? Karena di kota besar seperti Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, itu satu biaya hidup memang lebih tinggi. Dua, potensi teman-teman kena PHK itu malah jauh lebih gede di kota-kota besar. Karena apa? Di sini kan culture-nya sangat kompetitif. Tiba-tiba ada economic downturn, perusahaan kamu lakukan efisiensi, layoff, kamu bisa kena. Nggak peduli kamu ini pegawai yang baru atau udah senior. Ada chances kamu juga kena ya kalau ada yang namanya efisiensi. Itulah mengapa ya 6 bulan it's fine ya untuk di kota besar. Tapi kalau teman-teman ini ada di kota kecil, 2 sampai 3 bulan aja nggak apa-apa. Mengapa? Satu, ya kalau teman-teman pahami dan juga resapi cari kerja di desa atau di kampung, itu jauh lebih gampang loh sebenarnya daripada di kota gede. Mengapa? Di kota gede itu populasinya lebih banyak, persaingan kamu lebih banyak. Dua, persaingan yang banyak itu menuntut yang namanya kompetensi. Orang-orang ini udah banyak, mereka punya sarjana, sementara kamu hanya lulusan SMA. Jadi kamu harus paham lebih sulit ya mencari pekerjaan di kota besar daripada di kota kecil. Worst case skenario ya kalau di kota kecil kamu nggak bisa dapetin kerjaan, kamu bisa jualan makanan di pinggir jalan juga laku kalau di kota kecil. Beneran. Kenapa? Karena populasi jauh lebih sedikit, ya kompetensi itu nggak setinggi itu karena orang kan melakukan yang namanya migrasi ke kota besar untuk memperoleh uang yang lebih banyak. Tapi di sini lebih kompetitif. Sementara di kampung itu tidak sekompetitif yang teman-teman bayangkan. Jadi saya ngomong skenario-nya ya worst case kalau kamu dipecat 2 sampai 3 bulan, saya yakin kamu udah bisa mencari pekerjaan dan menutup ya tabungan kamu yang udah habis dimakan ketika kamu tidak memiliki yang namanya pekerjaan. Kemudian ya, ini memang sedikit melenceng ya dari tujuan. Tapi saya ngomong teman-teman ini nggak bisa mengeliminasi yang namanya keinginan. Saya tahu teman-teman ini punya gengsi yang tinggi. Kadang ya memang pengen beli iPhone. Kadang pengen beli mobil ya, pengen beli BMW ya, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Apakah itu nggak boleh ya? Karena kan tadi kayak 50-30-20 yaitu ilmunya Elizabeth Warren. Boleh ya 30% untuk spending. Meskipun itu ya sangat sloppy menurut saya. Kenapa? Ya karena kalau kamu mau lebih ekstrim ya kamu bisa ya barbelin ya 50% untuk kebutuhan, 50%-nya untuk saving dan juga investing. That's fine. Tapi ada orang yang bilang ya, karena sering juga ya kita kena kritik karena kita mengajarkan keuangan, orang-orang ini kritik ya. Kalau saya ngikutin cara kamu saya nggak happy dengan hidup. Terus itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kamu tetap bisa happy dengan hidup, kamu tetap bisa memperoleh namanya balance, kamu tetap bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Dengan cara apa? Kamu memiliki yang namanya 10x rules. Apa itu 10x rules? Jadi 10x rules itu merupakan suatu rules di mana saat kamu pengen banget suatu barang, at least uang di tabungan kamu itu 10 kali lipat dari barang yang kamu inginkan. Kamu misalkan pengen beli iPhone paling baru, harga 20 juta. Setidaknya kamu ini harus memiliki 200 juta di rekening kamu. Atau 200 juta tabungan. Kalau kamu nggak bisa membeli itu 10 kali dari kamu punya duit, kamu maksa. Ya ini rules-nya Bill Gates yang buat. Ya. Saya pernah dengar beliau memang punya rules seperti ini. Bahkan kalau beliau nggak 10x lah ya. 10x itu kalau dia beli roket. Ya, atau dia beli spaceship. Itu mungkin 10x ya kalau sama dia. Tapi dia pernah mengungkapkan ini untuk orang-orang middle class income. Orang-orang yang ada di fase bawah. Apakah boleh saya beli BMW F30 harga 500 juta? Nggak apa-apa, tapi kamu harus punya 5 miliar di rekening kamu. Kalau kamu hanya punya 800 juta, terus kamu ngeredit BMW, terus kamu jalan-jalan ke luar negeri, yaitu kamu sign up for a financial disaster. Yaitu kamu namanya menembak kaki sendiri.
Jangan sampai kebebasanmu diambil hanya karena kamu melakukan yang namanya utang konsumtif. Dan ini pun masuk ya ke bagian yang terakhir ya. Ini memang sedikit melenceng dengan tujuan, tapi hal yang bisa teman-teman hindari supaya tujuan keuangan ini bisa teman-teman terapkan dan ini terjaga ya. Ini murni tidak terkena ya distraction yang ada, yaitu hindari utang konsumtif. Utang itu teman-teman ada dua ya, satu utang produktif, dua utang konsumtif. Utang produktif itu ketika teman-teman ini berhutang untuk usaha, berhutang untuk bisnis, berhutang untuk ekspansi. Ada juga berhutang untuk investasi. Meskipun saya nggak boleh ya, utang untuk investasi itu haram hukumnya. Karena investasi aja nggak pasti, tapi bunga bank itu pasti ya. Sehingga kalau teman-teman mau berhutang, apakah boleh? Boleh. Asalkan jangan utang yang konsumtif. Saya sangat melarang kalau teman-teman, kayak saya mau utang, apa? Beli HP, terus nyicil setiap bulan. No. Ya. Saya mau utang, apa? Beli mobil. Enggak. No. Karena apa? Satisfaction dari teman-teman dapatkan ketika membeli HP baru, membeli laptop baru, membeli mobil baru, itu nggak berasa 4 bulan, teman-teman. Ya, tapi sakitnya ini bisa teman-teman tanggung 4 tahun ke depan. Bahkan lebih ya. Dan ya, saya ngomong lah ya, mungkin berbagi beberapa nggak sampai 4 bulan ya. 4 hari kamu punya HP baru, itu rasa senang udah hilang, teman-teman. Jangan sampai kamu menanggung 4 bulan penderitaan hanya karena kamu mau senang 4 hari. Kalau kamu punya tabungan 100 juta, kamu butuh ekspansi coffee shopmu, itu nggak apa-apa, asalkan itu 30% aja. Jadi kamu bisa berhutang 30 juta dari kamu punya uang 100 juta untuk kamu ekspansi coffee shopmu. Kalau kamu merasa ini bisnisnya beresiko ya, tapi in the first place kalau kamu merasa itu beresiko kan sama aja dengan investasi ya. Itulah mengapa ya investasi itu nggak pasti, tapi bunga bank itu pasti. Jadi teman-teman harus berhati-hati dengan yang namanya utang. Terakhir ada yang namanya perlindungan diri. Teman-teman bisa sign up for insurance. Saya memang orang yang abai ya, terus terang. Saya dulu pernah bilang ya di live stream kalau saya ini orang yang tidak memiliki insurance. Tapi ternyata ya turns out to be istri saya ini udah menyiapkan asuransi kesehatan dan juga asuransi jiwa untuk saya, dan ya saya nggak tahu ternyata selama ini udah ada. Dan kalau teman-teman udah bekerja ya di suatu tempat tertentu, teman-teman pasti udah diproteksi ya oleh yang namanya asuransi kesehatan di tempat teman-teman bekerja. Karena kadang memang nggak kerasa sekarang, tapi ya kalau teman-teman lagi sehat. Tapi nanti kalau teman-teman udah amit-amit nih sakit dan tidak bisa ngapa-ngapain, harus paham ya bahwa biaya pengobatan itu sangat mahal, biaya pengobatan itu sangat tinggi dan juga inflasi terus ya biaya pengobatan. Itulah mengapa teman-teman penting ya untuk menerapkan yang tidak teman-teman harapkan. Ya, supaya apa? Kalau hal itu amit-amit terjadi, teman-teman punya cover, teman-teman punya backup plan, dan teman-teman akhirnya ya bisa terbebas ya dari jerat ya biaya pengobatan yang sangat mahal. Karena saya punya banyak sekali temen yang akhirnya bangkrut karena mereka ini nggak punya asuransi. Karena mereka harus berobat secara rutin dan ya mereka nggak punya uang untuk berobat. Itulah mengapa ya kekayaan itu nggak hanya yang terlihat dari luar, tapi juga yang terlihat dari dalam. Dan harapannya dengan kita menjelaskan banyak hal ya tentang personal finance, teman-teman bisa memperoleh pengetahuan tentang finance yang jauh lebih bagus, sehingga kemerdekaan finansial yang teman-teman harapkan supaya lepas dari hidup yang sial, itu bisa teman-teman dapatkan. Dan ayo kita belajar bersama-sama, ayo kita saling bergandengan tangan untuk meningkatkan keadaan finansial di bangsa ini. Keadaan finansial di Republik ini, keadaan finansial di Indonesia. Saya Kalimasada, sampai berjumpa di video-video Ternak Uang selanjutnya.